Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Setiani dengan NIM 2300018357. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Teknologi Industri dan Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari 8 sampai 12. Jadi langsung saja ke tugas 8-nya. Ini tampilan ketika sudah dijalankan. Program ini adalah sebuah aplikasi web yang menangani pengumpulan data pengguna dengan validasi input dasar untuk memastikan bahwa semua bidang input diisi sebelum data dikirimkan. Lalu ini ada HTML untuk halaman utama. Di head ini berisi informasi seperti karakter encoding, viewport setting, dan judul halaman. Lalu ada link yang untuk menghubungkan ke file CSS eksternal. Lalu di body berisi formulir form dengan 3 inputan yaitu nama, password, dan name. Lalu juga ada tombol submit. Di sini juga ada script untuk menghubungkan ke file JavaScript eksternal yaitu validation.js. Lalu ini validation.js-nya. Fungsi dari validation.js ini mendengarkan event submit pada formulir dengan ID login form. Lalu mencegah aksi submit default dari formulir, mengambil nilai dari input nama, password, dan name. Lalu fungsi show error untuk menampilkan pesan error. Validasi input. Jika salah satu input kosong menampilkan pesan error, jika tidak menampilkan pesan sukses. Lalu ini adalah style CSS-nya. Di style CSS ini mengatur tampilan dengan latar belakang warna pink dan men-center formulir secara vertikal dan horizontal, memberikan gaya pada formulir dengan warna latar belakang putih, padding, border radius, dan box shadow. Label diberi warna teks abu-abu gelap, dan font bold. Input dan tombol diberi padding, border radius, dan perubahan warna saat di hover. Pesan error disembunyikan secara default dan ditampilkan dengan warna merah di tengah saat ada kesalahan. Ini adalah tampilan tugas 9.1 yaitu server-side programming. Ini jika hasilnya 1 berarti true, jika kosong berarti false. Ini program PHP-nya. A sama dengan B itu memeriksa apakah A sama dengan B. Output 5 sama dengan 4 diikuti oleh hasil perbandingan false. Lalu A tidak sama dengan B memeriksa apakah A tidak sama dengan B. Output 5 tidak sama dengan 4 diikuti oleh hasil perbandingan true. Lalu A lebih besar dari B memeriksa apakah A lebih besar dari B. Output 5 lebih besar dari 4 diikuti hasil perbandingan true. Lalu ada A lebih kecil dari B memeriksa apakah A lebih kecil dari B. Output 5 lebih kecil dari 4 diikuti hasil perbandingan false. Lalu ada A tidak sama dengan B dan A lebih besar dari B memeriksa apakah A tidak sama dengan B dan A lebih besar dari B. Output 5 tidak sama dengan 4 dan 5 lebih besar dari 4 diikuti hasil perbandingan true.
A sama dengan B, dan A sama dengan A lebih besar dari B. Memeriksa apakah A sama dengan B dan A lebih besar dari B. Lalu ini false. Lanjut ke tugas 9.2. Ini adalah tampilannya. Program ini menghasilkan halaman web dengan judul perhitungan gaji dan menampilkan 2 paragraf, satu untuk gaji sebelum pajak dan satu untuk gaji setelah pajak. Ini adalah PHP-nya. Ini menggunakan CSS internal untuk gaya tampilan. Kode PHP disisipkan dalam HTML dengan menggunakan tanda ini. Variabel gaji diatur ke 1 juta, variabel pajak diatur ke 0,1 dalam kurung 100%. Take home pay dihitung dalam mengurangkan gaji dengan pajak. THP sama dengan gaji dalam kurung gaji kali pajak. Itu digunakan untuk mencetak hasil sebelum pajak dan yang dibawa pulang dalam format yang terformat dengan number format. Lalu di sini ada tugas 10.2.1 yaitu percabangan. Ini adalah tampilannya. Karena nilai tidak sama dengan 5, maka yang akan dijalankan adalah else. Variabel ini didefinisikan dengan nilai 50. Nilai ini akan digunakan untuk mengevaluasi skala kategori nilai. Program menggunakan struktur if-else untuk mengevaluasi nilai variabel nilai terhadap beberapa kondisi. Karena nilai 50 tidak lebih besar dari sama dengan 5, maka akan langsung turun ke else if. Ini juga false, nanti akan turun lagi, lalu ke else. Lalu lanjut ke tugas 10.2.2, itu perulangan. Ini adalah tampilannya. Program ini adalah pola bintang segitiga dengan tinggi yang ditentukan oleh pengguna melalui prompt. Ini adalah kodenya. var nilai prompt tinggi sama dengan 5 menggunakan prompt untuk meminta pengguna memasukkan tinggi segitiga. Nilai default jika tidak diisi adalah 5. var tinggi present in nilai mengubah nilai yang dimasukkan pengguna menjadi bilangan bulat. Lalu di sini ada perulangan for untuk mengatur setiap baris di segitiga. Lalu ada for lagi untuk perulangan menambahkan spasi sebelum bintang. Jumlah spasi di setiap baris berkurang seiring bertambahnya baris. Lalu ada for j, perulangan untuk menambahkan bintang. Jumlah bintang di setiap baris meningkat seiring bertambahnya baris. Lalu dokumen read ini untuk menulis spasi menggunakan NBSP non-breaking space untuk mempertahankan format teks di pre-text. Lanjut ke tugas 11. Ini ada penanganan form. Ini adalah tampilan programnya. Program ini menggabungkan HTML untuk membuat formulir input mahasiswa dengan PHP untuk mengolah data yang diinputkan. Hasilnya ditampilkan dalam format teks
dengan gaya yang telah ditentukan menggunakan CSS. Ini adalah kode programnya. Di sini CSS-nya internal. Terdapat formulir dengan metode post yang akan mengirim data ke nilai PHP saat tombol simpan ditekan. Input yang dimasukkan meliputi name, nama program studi dalam bentuk drop-down, nilai dan jenis kelamin dalam bentuk radio button. CSS-nya mendefinisikan gaya untuk membuat tampilan formulir lebih menarik. Tombol simpan diberi efek hover untuk interaktivitas tambahan. Lalu ini adalah nilai PHP-nya. Ada penerimaan data menggunakan post untuk mengambil data yang dikirimkan dari formulir sebelumnya, yaitu index PHP. Ada juga perhitungan nilai. Fungsi calculate grade digunakan untuk menentukan grade berdasarkan nilai yang dimasukkan. Jika nilai berada dalam rentang tertentu, grade dan statusnya akan ditentukan sesuai dengan kondisi if-else. Percetakan hasil. Setelah perhitungan selesai, PHP mencetak hasil perhitungan nilai mahasiswa beserta detailnya seperti name, nama, program studi, jenis kelamin, nilai akhir, dan status. Lalu di sini ada tugas 12, yaitu array dan fungsi. Ini adalah tampilannya. Bagian pertama dari program ini akan menampilkan daftar warna pelangi. Lalu di bagian kedua menunjukkan penggunaan fungsi PHP untuk memanipulasi string, di mana string Bantul diubah menjadi Bantul Yogyakarta setelah diproses oleh tambah string. Ini adalah kode programnya. Yang pertama itu warna pelangi. Array warna sama dengan array kurung siku atau array, ya sama aja. Red, orange, yellow, green, blue, purple. Lalu perulangan for melakukan iterasi melalui array warna untuk menampilkan warna-warna tersebut dalam bentuk teks berwarna sesuai dengan nilai array. Lalu ini fungsi PHP untuk memanipulasi string. Function tambah string $str mendefinisikan sebuah fungsi PHP tambah string yang menerima parameter str, kemudian menambahkan string Yogyakarta ke dalamnya dan mengembalikan hasilnya. Pemanggilan fungsi. Variabel string awalnya diatur sebagai Bantul, kemudian fungsi tambah string dipanggil untuk mengubahnya menjadi Bantul Yogyakarta. Hasilnya dicetak dalam div class container. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.